Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Ferin Francisca, NPM 19751066 dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya, yaitu ada Mariana Pekpahan, Monif Fatimatu Zahro, Rahmat Pratama, dan juga saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan seleksi karyawan produksi PT For Group Indonesia. Lalu di sini ada pengertian seleksi tenaga kerja. Menurut Hasibuan 2007, seleksi tenaga kerja adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Lalu menurut Sofyan di 2008, seleksi tenaga kerja adalah proses identifikasi dan pemilihan orang-orang dari sekelompok pelamar yang paling cocok atau yang paling memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan atau posisi tertentu. Lalu di sini ada langkah-langkah dalam proses seleksi tenaga kerja menurut Hasibuan 2005 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada seleksi surat lamaran, kedua mengisi belangko lamaran, ketiga pemeriksaan referensi, lalu ada wawancara pendahuluan, tes penerimaan, tes psikologi, tes kesehatan, dan juga di sini ada wawancara akhir atasan langsung. Nah, dan yang terakhir di sini ada memutuskan diterima atau ditolak. Di sini ada contoh pelaksanaan seleksinya. Di sini ada kegiatan, jenis kegiatannya itu pengumpulan surat lamaran. Di sini ada seleksi berkas, pengumuman hasil seleksi, tes tertulis, wawancara pendahuluan, tes psikologi, lalu tes kesehatan, wawancara akhir atasan langsung, pengumuman diterima atau tidak. Lalu yang terakhir ada orientasi karyawan. Lalu di sini ada tanggal-tanggal yang telah ditentukan. Lalu di sini ada pelaksanaan seleksi, di mana seleksi dilaksanakan, yaitu di rekrutmen dan seleksi pada karyawan juga dilakukan oleh PT For Group, tepatnya di Natar, Lampung Selatan. Jika calon karyawan produksi ingin melakukan tahap seleksi, PT For Group menyediakan ruangan ujian seleksi atau produksi CAT. Lalu di sini ada pelaksanaan seleksi. Siapa sih yang menyeleksi? Yang ikut dalam menyeleksi karyawan adalah rekrutmen head. Di sini ada tugas-tugas rekrutmen head, yaitu mengatur dan mengembangkan materi rekrutmen, mengontrol, mengatur, dan mengupdate rencana tenaga kerja, menyiapkan laporan bulanan dan mingguan, mengontrol dan memonitor iklan lowongan, dan berkoordinasi dengan agen perekrutan, mendesain iklan lowongan. Lalu di sini ada melakukan seleksi kerja. Pelaksanaan seleksi, rekrutmen staff dan people development. Tanggung jawab umum dari rekrutmen staff dan people development antara lain yaitu menjalankan SOP dan WI yang ditentukan, lalu membuat laporan yang akan diberikan kepada atasan. Lalu di sini ada rekrutmen supervisor. Supervisor merupakan jabatan manajer pada tingkat bawah yang berurusan dengan pelaksanaan pekerjaan secara langsung dengan mengkoordinasi pelaksanaan tugas mulai dari pengarahan dan balikan atau feedback yang efektif dan efisien. Lalu di sini ada rekrutmen officer. Yang terakhir ada seluruh karyawan dan divisi rekrutmen. Lalu di sini ada peralatan dalam menentukan seleksi karyawan produksi, yaitu yang pertama ada tipe alat tes seleksi, yaitu di sini ada tes IQ atau tes inteligensi, yaitu tes tertulis, paper and pencil test yang digunakan untuk mengukur level inteligensi individu mencakup kemampuan verbal dan numerikal. Lalu di sini ada tes kepribadian atau personality test. Lalu ada interview, yaitu interview itu metode untuk menguji kemampuan seseorang dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Alat yang dibutuhkan yaitu komputer, daftar pertanyaan. Lalu di sini ada tipe alat promosi. Alat-alat promosi ataupun iklan dalam mencari lamaran lowongan pekerjaan yaitu menggunakan pamflet atau iklan. Lalu yang ketiga ada tahap pendaftaran. Adapun alat yang digunakan dalam tahap pelamaran tenaga kerja yaitu formulir, blanko, dan juga pelamar kerja. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.